Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Cinta Setelah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin yang akan mengulas alur cerita sinetron Cinta Setelah Cinta episode nanti malam, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Seperti yang sudah kita lihat di adegan kali ini, terlihat Starla dan juga Arya yang akan melaksanakan pernikahan. Di sisi lain, Arya dan Starla pun semua tamu undangan menunggu Pak Penghulu. Namun Pak Penghulu tak kunjung datang juga. Di sisi lain, Pak Pondi pun punya inisiatif akan menikahin anaknya sendiri. Di situ Pak Pondi berkata kepada Arya dan juga Starla bahwasanya biar aku aja yang menikahin kalian, ungkap Pak Pondi. Dan di situ sergap semua setuju. Di sisi lain, singkat cerita, Pak Pondi pun langsung menjabat tangan kepada Arya. Di situ terlihat ya sebuah balon yang terbang tinggi ke atas. Namun balon tersebut di depan rumahnya, di depan gedung yang mana gedung tersebut dipakai pernikahan ataupun pesta pernikahan Arya dan juga Starla. Di situ Pak Pondi langsung akan ijab kabul dan biasa kayak penghulu. Di situ Pak Pondi berkata kepada Arya bahwasanya aku nikahkan kalian bersama anakku. Baru aja bilang anakku, Pak Pondi merasa ada yang sakit dan ada yang salah di badannya. Di sisi lain, Starla pun bengong melihat papanya kesakitan. Di situ langsung Pak Pondi itu berkata lagi, akan aku nikahkan anak kamu. Kayak gugup begitu ya guys, karena Pak Pondi merasa sakit yang tidak karuan, yaitu sakit perut. Ada apakah dengan Pak Pondi? Di situ Starla terus memandang dan melihatin Pak Pondi yang menahan rasa sakit. Tiba-tiba Arya pun jadi bengong dan terkejut. Oke guys, di sisi lain balon tersebut ya terlihat di depan gedung yang mana dipakai pesta oleh keluarga Starla dan juga Arya semakin tinggi dan ijab kabul pun tidak terjadi karena tiba-tiba Pak Pondi merasa sakit perut ya guys. Dan Pak Pondi memegang perutnya yang merasa kesakitan. Tiba-tiba Pak Pondi berkata, maafin aku Starla, Arya, aku sakit perut. Nanti kita tunda dulu pernikahan ini. Dan di situ Pak Pondi pun akan menjengjang ke kamar mandi karena merasa sakit perutnya tidak tertahan lagi ya guys. Singkat cerita, terlihat di situ setelah Pak Pondi pergi akan ke kamar mandi karena merasa sakit, semua para tamu undangan pun bengong. Ada apakah semua ini? Dan di situ Starla pun berkata kepada Arya, calon suaminya ya guys, ada apa dengan Papa Pondi? Dan di situ Starla pun berkata, aku nggak enak perasaan. Ada apa? Mungkin ada yang akan terjadi, ungkap Starla berkata kepada Arya. Di sisi lain, Arya pun mengatakan kepada Starla, kamu harap tenang, ini mungkin tidak ada apa-apa. Di sisi lain, perasaan Starla semakin goyang, semakin gak enak pikiran. Di adegan selanjutnya terlihat sebuah balonnya yang terbang tinggi di depan sebuah gedung tersebut. Tiba-tiba guys, emang tepat sekali tebakan Starla, gak enak perasaan. Tiba-tiba balon tersebut masuk dan ledakan itu terjadi. Ledakan terjadi di mana gedung yang mana dipakai oleh Starla untuk menikah. Di sisi lain terlihat si Tangkurak Ruben Kusnadi pun menjanteng melihatin ledakan-ledakan tersebut. Singkat cerita, terlihat di situ para tamu undangan sampai Murad Marid
karena mendengar ledakan itu sangat keras sekali di dalam gedung, yang mana gedung dipakai pernikahan oleh Starla dan juga Arya. Maka dari itu pesta tersebut hancur acak-acakan, dan para tamu undangan murad-marid karena ketakutan setelah sebuah balon masuk ke dalam gedung tersebut, yaitu balon yang mana balon itu adalah sebuah bom yang akan mengacaukan dan yang akan menggagalkan pernikahan ini. Entah siapa yang sabotase ini. Di sisi lain semua pun kaget. Johnny dan semua kerabat dan saudara dari Arya dan juga Starla pun ucar kacir kebingungan karena melihat api begitu besar ya guys. Di sisi lain di situ terlihat semua pun bengong. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain dan penggemar sinetron Cinta Setelah Cinta ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Dan doakan juga agar sinetron ini selalu bertengger di rating nomor 1, amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Seperti yang sudah kita lihat lagi di adegan selanjutnya, terlihat para tamu undangan sangat kebingungan melihat kobaran api yang begitu besar di sebuah gedung, yang mana gedung tersebut yang dipakai oleh pestanya Starla. Starla terkejut dan bingung harus gimana, dan Starla berkata kepada Arya, "Gimana ini Mas Arya, kok kayak gini acara kita ini?" Di sisi lain setelah itu murad-marid tiba-tiba ada yang ngomong, yaitu ibunya Starla, yang mana ibunya Starla berkata, "Pernikahan ini tidak akan mungkin terjadi." Maka dari itu banyak sekali cobaannya. Di situ terlihat si tengkorak Ruben Kusnadi pura-pura dia kebingungan, padahal yang sabotase adalah Ruben Kusnadi. Di sisi lain semakin besar kobaran api, dan di situ Arya pun punya inisiatif. Karena pikiran ayah pernikahan ini tidak boleh gagal, dia ada inisiatif dan langsung dia pun menghubungi karyawannya ataupun manajernya, yang mana manajer tersebut dihubungin oleh Arya agar cepat selesaikan permasalahan ini. Singkat cerita di situ manajernya Arya, dia langsung mengangkat sebuah telepon dan mendengarkan perkataan Arya, dan singkat cerita manajer itu langsung bergegas akan menyelamatkan dan memadamkan kobaran api dengan gas kecil. Di sisi lain Arya setelah berkata seperti itu kepada manajer itu, dan manajer itu langsung mengajak para temannya untuk menyelesaikan dan memadamkan api yang ada di sebuah gedung tersebut. Singkat cerita terlihat di situ para karyawan dan para tamu undangan pun bengong. Namun di sisi lain setelah bengong itu di situ ada seorang pembantu, yang mana pembantu itu pinter ya menebak, namun sekarang kegagalan tebakannya itu salah. Di sisi lain terlihat Johnny yang mana dia langsung buka jaket akan menolong dan akan menyelesaikan kobaran api tersebut. Dia pun ikut mengambil sebuah gas kecil yang mana sudah disediakan oleh Arya. Di situ kobaran api selesai dipadamkan. Dan di sisi lain di situ terlihat si tengkorak Ruben Kusnadi, yang mana dia telah berhasil menggagalkan pernikahan Starla dan juga Arya. Dengan cara sabotase seperti ini, mungkin semua orang tidak akan menunjuk kepada si tengkorak Ruben Kusnadi. Namun salah satu seseorang telah mencurigai gerak-gerik si tengkorak Ruben Kusnadi. Maka dari itu di situ Arya pun menyuruh
anak buahnya untuk menyelidiki siapa orang yang telah berani sabotase dengan acara pernikahannya. Dan di situ Johnny pun langsung bergegas akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara dan pikiran dirinya, dan akan menyelidiki siapa orangnya yang telah berani sabotase di pernikahan Starla dan juga Arya. Di situ terlihat Ruben Kusnadi sangat bingung sekali harus gimana, karena dia telah menjanteng terus, tidak punya inisiatif akan menghadap ke tempat yang mana di situ Arya telah menikah. Namun Ruben itu terdiam. Kecurigaan semua orang setelah Ruben gerak-geriknya, tingkahnya pun salah. Di situ orang pun mencurigai Ruben Kusnadi yang telah sabotase pernikahan Arya, karena yang mana Ruben Kusnadi yang telah sangat menyayangi dan mencintai Starla, sekarang Ruben Kusnadi tidak ingin Starla menikah bersama laki-laki lain. Maka dari itu cara apapun akan dilakuin oleh si tangkurak Ruben Kusnadi. Namun inisiatif Arya sekarang akan terus berlanjut, pernikahan ini tidak akan ditunda, karena kalau seandainya ditunda pernikahan ini, mungkin akan terjadi seperti ini yang kedua kali. Maka dari itu apapun yang akan terjadi, apapun resikonya, pernikahan itu harus dilanjutkan. Di situ Arya pun berkata seperti itu kepada semua kerabat kerja dan karyawan dan juga manajernya, harus dilanjutkan pernikahan ini, tidak ada kata ditunda. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.